perdamaian dunia. Aku bangga dengan pekerjaanku dan mimpiku. Seorang diplomat muda bersama ratusan serikandi pasukan pemelihara perdamaian dunia. Kebetulan waktu itu saya dikontak sama stasiun TV tersebut untuk untuk memerankan salah satu peran dalam series Damai Untuk Damai. Tapi nggak cuma dipanggil terus langsung main, jadi ada prosesnya juga, ada castingnya. Waktu itu sempat datang ke sana, terus nggak beberapa lama setelah casting, nggak nyampe 1 minggu, tiba-tiba mereka bilang kalau Nadia, you got the role. Dan seneng banget karena bukan masalah hanya perannya, tapi ini ada keterlibatan dengan Kemenlu juga, karena salah satu cita-cita saya kan pengen banget jadi diplomat dan pengen banget kerja di Kemenlu. Jadi ya semoga ini pas saya dapet tuh, saya berharap kalau ya siapa tahu ada peluang untuk ke sana, atau seenggaknya bisa tahu lah cara kerja wanita di Kemenlu itu seperti apa. Jadi Damai Untuk Damai adalah sebuah web series yang menceritakan tentang diplomat wanita, bagaimana dia harus memilih antara karirnya atau percintaannya nih. Karena hal-hal itu yang pasti akan ditemui kalau wanita bekerja sebagai diplomat. Sebenarnya nggak banyak sih ya, nggak banyak karena itu waktunya juga mepet banget. Tapi yang jelas saya tuh minta dikirimin skripnya sebelum syuting, karena saya juga pengen lihat secara keseluruhan gimana karakter Damai, gimana alur ceritanya. Soalnya kan yang namanya syuting itu kita nggak take scene tuh dari 1 sampai akhir kan, pasti kan loncat-loncat. Jadi bagaimana harus mengatur emosi juga, bagaimana kita kontrol pada saat itu tuh kondisi saya tuh lagi nggak fit banget, terus mesti ngontrol makanan juga, terus pokoknya semuanya deh harus diperhatiin banget pada saat itu. Tapi untungnya masalah istirahat juga udah aman, soalnya kan saya ada manajer juga yang selalu ngingetin saya kerja di sini, terus saya setelah itu mesti take shooting itu, jadi emosinya harus dijaga. Sejujurnya saya tuh belum sempat untuk ketemu sama Bu Menlu malah. Bahkan pada saat premier aja tadinya tuh mau Bu Menlu yang hadir, tapi karena berhalangan, kalau nggak salah itu tuh pertemuan dengan presiden atau apa, Arya yang datang tuh wakilnya. Terus di situ sempat ngobrol. Nah tapi ketemunya tuh setelah production, setelah itu tayang. Jadi lebih ke dia bukan ngasih saran sih musuhnya kayak gini-gini, tapi lebih kepada dia senang melihat karya saya, dia kasih komentar positif, dia juga ketawa pada saat nonton karena semua yang ada dalam cerita di Damai Untuk Damai itu tuh menggambarkan cerita pada aslinya gitu, kehidupan mereka gimana, mulai dari kesehariannya. Jadi itu sih yang membuat mereka ketawa dan bangga, dan mereka juga senang karena tahu saya backgroundnya juga ada keluarga yang ada yang jadi diplomat juga. Jadi itu tidak terlalu menyulitkan saya sih untuk memerankan ini, sebenarnya itu ada tantangan-tantangannya. Tantangan terbesar saya tuh orangnya susah banget nangis ya. Jadi mau di peran-peran apapun tuh susah banget nangis, karena orang-orang tuh taunya saya tuh apa gembira, happy, jadi jarang lihat saya sedih atau nangis gitu, karena ya saya ngerasa hidup saya fine-fine aja gitu. Dan ketika ada adegan nangis, saya harus ngebayangin apa gitu. Kalau orang-orang pada bilang, bayangin aja, Nat, siapa gitu yang meninggal, nggak bisa. Ada beberapa orang yang bilang, dengerin musik aja. Kalau dengerin musik mungkin bisa ya, dan kemarin saya coba cara itu, ternyata bisa. Tapi kalau untuk ngebayangin siapa yang meninggal atau siapa yang sakit atau apa, nggak bisa sih. Itu sih tantangannya. Gedung Pancasila banget, dan pada saat itu ngambil scene dimana Damai lagi galau banget tuh antara mau pergi ke Kongo atau stay di Indonesia, karena pada saat itu juga kondisi Arya kan masuk ke rumah sakit. Arya tuh masih Lionel masuk rumah sakit abis dibegal gitu kan, ditusuk gitu-gitulah. Terus jadi kayaknya nggak memungkinkan nih untuk pergi ke Kongo nih, jadi udah di situ ada adegan nangis juga. Dan tahu banget kan Gedung Pancasila tuh tempat pertemuan
Bumenlu sama tamu-tamu penting dari luar negeri, jadi bisa masuk ke situ. Maksudnya selama saya liputan juga tuh saya nggak pernah kesana, pasti kan cuma ke press room aja, tapi ini melalang buana ke tiap-tiap sudut Kemenlu, dan akhirnya seneng banget bisa dapet kesempatan itu. Iya, itu pasukan beneran, dan mereka juga rencananya yang akan diberangkatkan. Terus sebelumnya ada beberapa dari mereka juga yang sempat dikirim ke negara-negara konflik, sempat ngobrol juga, pengen tanya kondisi di sana gimana. Terus ketika nanti mereka diberangkatkan, apa yang mereka lakuin, saya tanya juga. Apa ya, lebih ke ternyata wah gila sih pas mereka ngejelasin apa yang bakal mereka lakuin dan keberanian mereka. Ada beberapa dari mereka juga yang nggak bisa nolak. Jadi apa ya, senangnya adalah berkesempatan untuk ketemu mereka yang mereka di sini berjuang loh untuk Indonesia juga, berjuang untuk negara lain, dan mereka sama sekali nggak ngeluh. Benar-benar ya udah, ini karena udah sudah dari atasan demi nama negara juga, ya mau nggak mau mereka harus berjuang. Karena ini merupakan web series mereka yang pertama ya, dan mereka tuh pengen gitu ngasih gambaran ke anak-anak muda juga, terutama kalau kalian tuh bisa loh berkontribusi dalam perdamaian dunia, terutama perempuan, melalui menjadi diplomat di Indonesia atau di Kemenlu. Sebenarnya awalnya sih karena itu. Doain aja semoga saya jadi main film. Terus saya juga senang di tahun ini kan saya baru ada program baru ya di sini, baru Januari kemarin. Semoga long last. Semoga berjalan sampai bertahun-tahun programnya. Terus saya semakin banyak kesempatan untuk bisa ketemu dan wawancara orang-orang hebat, orang-orang yang berkepentingan di suatu negara. Tadinya tuh saya tahun ini pengen S2, tapi sepertinya saya fokus karir dulu deh, karena maksudnya lagi banyak nih kesempatan yang datang ke saya gitu. Karena saya mikirnya kalau saya nggak ambil sekarang bakal dapat lagi nggak ya, jadi opportunity sekecil apapun pasti bakal saya ambil. Tapi nanti kalau memang lagi lagi kondisinya agak stabil, mungkin saya akan coba lagi untuk S2.